Ini deretan penampakan Joanna Palani, sniper cantik yang telah bunuh 100 tentara ISIS. Joanna Palani boleh dibilang adalah tentara yang paling dicari ISIS. Pasalnya, kehebatan wanita cantik ini sebagai penembak jitu tidak bisa diragukan. Dilansir dari grid.id, sosok penembak jitu cantik ini diincar ISIS bukan tanpa alasan. Dia telah membunuh 100 tentara ISIS. Kalau melihat penampilan Joanna, mungkin tidak ada yang pernah terbayang keberadaannya membuat kelompok radikal ISIS ketakutan. Demi mendapatkan Joanna, ISIS bahkan rela mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa kepala sang sniper akan dihadiahkan uang 13 miliar rupiah. Dilaporkan Daily Mail, Joanna merupakan wanita berusia 23 tahun yang lahir dari keluarga Kurdi Denmark. Dia disebut telah meninggalkan bangku kuliah dengan bertempur melawan ISIS dengan senapan SPD Dragunov dan Kalashnikov. Kesayangannya, ia dilaporkan telah menghabisi sekitar 100 nyawa pejuang ISIS di medan pertempuran kedua negara. Atas prestasinya ini, Joanna jadi sniper kebanggaan batalion YPG, bagian dari angkatan bersenjata pemerintah regional Kurdistan di Irak. Dengan pakaian kamuflase, ia biasa berburu pada malam hari dari tempat-tempat sepi, berbekal teropong termal, granat, dan makanan kecil. Pengalaman buruk semasa kecil di pengungsian dan kerasnya perjuangan keluarganya orang-orang Kurdistan dalam peperangan di Irak telah membentuk Joanna berbeda dengan perempuan pada umumnya. Pada usia 4 tahun, ia sempat diungsikan ke Denmark untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Namun keinginannya untuk menguasai senapan tak kuasa ditepis ketika kakeknya mengajaknya berlatih menembak pada usia 9 tahun. Darahnya selalu mendidih setiap kali mendengar berita pejuang ISIS memperlakukan buruk anak-anak dan perempuan. Selanjutnya, keluarga di perkampungan Kurdistan, Irak hanya bisa terpana mendengar Joanna meninggalkan bangku kuliah pergi ke Irak pada 2014. Para penempur ISIS adalah mesin pembunuh, namun sejujurnya amat mudah untuk menjatuhkan mereka, ungkap kepada Daily Mail. Pimpinan ISIS bukannya tak menyadari bahwa Kurdi punya mesin pembunuh yang agak unik tersebut. Untuk itu mereka telah mengumumkan bahwa kepada siapa saja yang bisa membunuh atau menangkap Joanna Palani akan diberi hadiah sebesar $1 juta atau sekitar 13 miliar rupiah. ISIS memang sangat ingin menangkap saya, lalu menjadikan saya budak seks, ungkapnya kepada Daily Mail. Informasi keganasan sniper Joanna tampaknya sengaja dihembuskan untuk menurunkan moral pejuang garis keras ISIS. Di lain pihak, informasi ini juga memancing berbagai media di Eropa untuk menguak kisah perjuangannya. Kesempatan muncul ketika Badan Intelijen Denmark menangkap Joanna pada Desember 2016. Nick Feige dan Lara Whitney dari Daily Mail Online berhasil mewawancarai The Most Wanted Woman Sniper ini tak lama setelah dibebaskan dari penjara akhir Januari lalu. PAT bermaksud mengamankan sang sniper, tapi pihak kejaksaan tampaknya tak mau ambil resiko. Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengatakan negaranya siap bertindak sendiri dalam menghadapi ancaman Iran. Hal itu disampaikan saat Teheran mengancam akan menghancurkan fasilitas nuklir Zionis. Tentu saja kami lebih suka bertindak dalam kerja sama internasional, tapi jika diperlukan, kami akan bertindak sendiri. Kami membela diri kami sendiri, kata Lapid kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Israel pada Senin, dilaporkan Jerusalem Post. Lapid menjelaskan Israel telah memberi sedikit informasi intelijen kepada sekutunya tentang program nuklir Iran, bukan opini dan oposisi, tapi intelijen yang membuktikan bahwa Iran menipu dunia dengan cara yang sepenuhnya sistematis, ujarnya. Dia mengklaim semua yang dipedulikan Iran hanyalah tentang bagaimana Amerika Serikat dapat mencabut sanksi ekonomi terhadapnya. Dengan demikian, Teheran dapat mengalokasikan dana miliaran dolar untuk program nuklirnya serta mendanai proksi milisi Syiah di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran telah mengancam akan meledakkan fasilitas nuklir Israel di kota Dimona di Gurun Negev. Jika terjadi kebodohan di pihak rezim Zionis, Republik Islam Iran tak hanya siap menghancurkan Tel Aviv dan Haifa, tapi membebaskan Quds Yerusalem yang suci. Tidak ada yang akan merasakan keamanan apakah mereka berada di 1.000 km atau 10.000 km, kata mereka lewat akun Twitter resminya pada Senin. Pekan lalu Iran melakukan latihan militer dan meluncurkan rudal balistiknya. Teheran menyebut rudal balistiknya memiliki daya jangkau hingga 2.000 km. Dengan kemampuan seperti itu, Iran dapat membidik pangkalan militer Israel dan sekutunya, Amerika Serikat, di kawasan Timur Tengah. Akhir bulan lalu, militer Israel mengatakan mereka sedang mempersiapkan semua kemungkinan skenario untuk menyerang Iran. Saya tidak akan membahas detail kebijakan, tapi seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya,
Kami sedang mempersiapkan semua kemungkinan untuk menyerang Iran, kata juru bicara militer Israel Brigadir Jenderal Ran Kosaf pada 30 November lalu. Menurut Kosaf, militer Israel sudah meningkatkan level kesiapannya. Bidang militer dan operasional sudah berada di garis depan guna mencegah Iran mempersiapkan atau membangun dirinya di arena utara. Ketika saya mengatakan bahwa kami mempercepat rencana kami melawan Iran, maksud saya persis seperti itu, ujarnya. Konvoi kendaraan tempur pasukan Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC menjadi sasaran serangan kelompok misterius di Gurun Palmyra, Homs, Suriah pada Sabtu 15 Januari 2022. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Middle East Monitor, 6 anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran tewas dalam serangan tersebut. Sementara itu, lebih dari 14 prajurit lainnya mengalami luka-luka. Konvoi kendaraan IRGC yang tengah melakukan perjalanan menuju Bandara Internasional Damaskus secara tiba-tiba diserang. Tercatat ada 10 kendaraan yang ditumpangi pasukan IRGC. 2 diantaranya bahkan adalah kendaraan lapis baja yang dilengkapi persenjataan berat. Akan tetapi, serangan kelompok misterius itu membuat pasukan IRGC tak berkutik. Saat konvoi melewati kota Al-Damir, serangan pun tak terelakkan. Salah satu korban tewas dalam serangan itu adalah Komandan Lapangan IRGC, Haj Jabar Abu Farsad. Di sisi lain, sejumlah kendaraan pasukan IRGC juga mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Pasca serangan, tambahan pasukan IRGC yang tiba di Gurun Palmyra langsung melakukan penyisiran. Akan tetapi, anggota kelompok misterius tersebut sudah melarikan diri jauh di tengah padang pasir. Sejak awal 2022, pasukan IRGC kerap menjadi target serangan kelompok misterius. Pihak militer Iran meyakini bahwa kelompok ini berafiliasi dengan organisasi teroris Negara Islam Suriah dan Irak atau ISIS, Negara Islam Suriah dan Syam atau ISIL dan Daesh. Tentara Iran dan pasukan elit Garda Republik menggelar latihan militer besar-besaran di berbagai bagian negara itu setelah terlibat konfrontasi dengan Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Oman akibat penyitaan kapal tangkar minyak Amerika Serikat. Latihan itu dimulai pada Minggu pagi dengan melibatkan kapal, kendaraan lapis baja, pesawat berawak dan tak berawak, dan sistem rudal dan radar dalam kapasitas ofensif dan defensif. Iran juga mendapat ancaman serangan dari Israel yang menjadi musuh bebuyutannya.